Siap, terima kasih Mbak Ines. Baik, jadi sudah bersama kita pematerinya yaitu Mbak Sofia Rahmania Wardah yang kerap dipanggil dengan Mbak Sofia. Dan mungkin sedikit aku spill nih tentang Mbak Sofia ini gimana sih orangnya. Jadi Mbak Sofia sendiri menempuh pendidikan sebagai mahasiswa magister atau S2 di Institut Teknologi Bandung dan mengemban posisi sebagai mahasiswa teknik mesin. Adapun beberapa pengalaman Mbak Sofia yang ya saya rasa inline sih dengan topik hari ini. Yaitu Mbak Sofia sebelumnya pernah menjabat sebagai sekretariat jenderal di BEM PPNS Politeknik di Surabaya, lalu pernah menjadi tim leader dalam beberapa proyek energi terbarukan yang diselenggarakan oleh pertama Kemendikbud, lalu kedua Pertamina. Dan sedikit info lagi, Mbak Sofia ini juga pernah menjadi juara dua Mawapres Nasional. Dan tentu banyaklah pengalaman-pengalaman lainnya yang seperti terlalu banyak ya ketika saya sebutkan. Dan saya rasa juga pengalaman-pengalaman ini inline dengan topik bahasan pada pagi hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita izin sapa ya Mbak Sofianya. Halo Mbak Sofia, apakah sudah siap bawakan materi pada hari ini Mbak? Halo, Rey. Bismillah, siap. Asik. Oke, kalau begitu waktu dan tempat kami persilakan Gim, Mbak. Ini aku share screen ya. Mangga Mbak. Apa kelihatan ya share screen-nya? Share screen kelihatan Mbak, suara juga jadi jelas. Oke, nanti kalau di tengah-tengah suara saya hilang atau ada kendala langsung disanggah aja ya, Rey. Siap Mbak, aman. Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya mengapresiasi teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir di webinar pada pagi hari ini ya. Biasanya kan masih buat rehat, istirahat, tidur ya. Ini luar biasa sekali semangat teman-teman. Dan juga saya berterima kasih kepada Adidaya yang sudah memberikan wadah ya buat kita semua dalam menyuarakan energi terbarukan. Oke, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya akan sharing ya, nanti kita akan sharing dan diskusi tentang energi terbarukan untuk masa depan Indonesia. Ya, tadi juga udah diperkenalkan ya sama Rey. Ini singkat dari saya, teman-teman bisa panggil saya Sofia. Ini ada media sosial dari saya dan beberapa riset, proyek dan pengabdian masyarakat yang pernah saya dan tim saya lakukan. Jadi di tahun 2020 itu kami pernah melakukan riset dan membuat produk mengenai turbin ulir ya, pemanfaatan dari energi air. Kemudian di tahun 2021 itu kami mengikuti PKMGFK dalam mengembangkan konsep hybrid ya, hybrid energi. Kemudian juga di tahun 2021 tim kami juga melakukan riset dan membuat produk mengenai turbin tipe Savonius. Ini pemanfaatan dari energi air. Yang nantinya kita akan sharing ya, nanti ada di slide selanjutnya. Oke, jadi outline pembahasan kita. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih kondisi energi saat ini itu gimana. Kemudian yang poin kedua, saatnya transisi energi. Yang ketiga, peningkatan potensi EBT di daerah 3T. Kemudian yang terakhir, how to get funding. Jadi uh, inovasi ide teman-teman nih gimana sih caranya biar kita bisa merealisasikan dengan mendapatkan pendanaan. Nah, sebelum kita masuk nih ke kondisi energi saat ini, kita baiknya tahu dulu ya, apa sih perbedaan energi tak terbarukan, energi baru, dan energi terbarukan. Oke, nah untuk yang pertama ini ada energi tak terbarukan. Jadi kita tahu ya teman-teman dalam sumber energi yang kita pakai sehari-hari, contohnya misal listrik, bensin, dan lain-lainnya itu kebutuhan primer pokok ya manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Tapi sumber energi
tak terbarukan ini merupakan sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya yang habis jika kita eksploitasi secara terus-menerus. Contohnya ada minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan lainnya. Ini sumber dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Jadi mengenai energi itu juga udah diatur dalam undang-undang dan bisa dilihat nih di bagian bawah. Nah, kalau kita lihat dari tabel grafik di bawah ini ya, cadangan-cadangan energi tak terbarukan itu setiap tahunnya seiring berkembangnya zaman dan pertumbuhan tahun, jumlah cadangan itu bisa menurun. Nah, kalau misalnya semakin menurun dan semakin habis, nah kita kan harus memikirkan energi alternatifnya apa dan juga energi yang baik untuk memiliki dampak positif untuk masyarakat dan juga untuk lingkungan. Nah, kemudian selanjutnya ada energi baru dan energi terbarukan. Nah, kalau energi baru itu merupakan energi yang berasal dari teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun energi tak terbarukan. Ini contohnya seperti nuklir. Kemudian kalau energi terbarukan itu adalah sumber daya energi berkelanjutan jika. Nah, kalau energi terbarukan ini teman-teman pasti udah familiar ya, seperti sumber daya yang berasal dari air, angin, kemudian matahari, dan lainnya. Nah, setelah kita tahu nih istilah-istilah apa sih energi tak terbarukan, energi baru, dan energi terbarukan, nah kita coba cek bahwasannya kondisi energi saat ini ya di Indonesia, ini di sebelah kanan ada grafik ya sumbernya dari Dewan Energi Nasional. Nah, kita tahu kalau pasokan energi primer tahun 2013 hingga 2022 itu kita ini masih didominasi dengan energi fosil ya. Nah, kita tahu tadi di slide sebelumnya kalau energi yang berbahan dari fosil itu merupakan contoh dari energi tak terbarukan. Jadi di sini kalau untuk batu bara didominasi sekitar 42%, kemudian minyak bumi yang warna abu-abu ini 31%, dan gas bumi sebesar 14%. Nah, ini seiring pertumbuhan tahun, pengembangan EBT juga semakin meningkat ya. Tapi peningkatan itu masih didominasi oleh energi pemanfaatan yang berbahan dasar dari fosil. Nah, sedangkan kalau misalnya kita terus-menerus nih memakai uh, energi yang berbahan dasar dari fosil, itu tentunya memiliki dampak negatif yang akan kita rasakan ya. Nggak hanya kita manusia, tapi juga pada lingkungan. Contohnya bisa menyebabkan pemanasan global, polusi, efek gas rumah kaca, dan juga merusak lingkungan. Nah, maka dari itu, mungkin tidak bisa secara cepat ya kita langsung penuh beralih, tapi kita bisa meminimalisir dengan cara kita tidak berketergantungan memanfaatkan energi fosil. Nah, cara untuk meminimalisir itu gimana sih? Nah, itu kita bisa beralih menggunakan energi berkelanjutan, yang mana tadi di slide sebelumnya itu ada kita bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam dari energi terbarukan. Agar nanti pemanfaatan sumber daya alam ini kita bisa membentuk energi yang ramah lingkungan dan tentunya juga berkelanjutan. Oke, nah selaras dengan tadi ya, kita uh, meminimalisir ketergantungan energi fosil. Nah, ini sesuai dengan SDGs ya. Mungkin teman-teman sudah familiar atau tujuan berkelanjutan. Ini ada 17 poin ya. Tapi kalau kita di sini kita bisa mengimplementasikan poin ketujuh yaitu energi bersih dan terjangkau. Jadi gagasan untuk beralih atau transisi energi itu juga sudah menjadi goals global ya, goals global yang ditetapkan oleh PBB untuk membuat energi yang bersih, handal, kemudian berkelanjutan dan tentunya terjangkau untuk seluruh masyarakat. Nah, ngomong-ngomong soal untuk beralih atau transisi energi, emang kita Indonesia punya nggak sih potensinya? Nah, ternyata Indonesia tuh kaya akan potensi energi terbarukan ya, teman-teman. Ini berdasarkan data terbaru dari Ditjen EBTKI tahun 2023.
bahwasannya total potensi sumber daya dari laut itu 63 gigawatt, panas bumi 23 gigawatt, bioenergi 57, bayu atau angin 155 gigawatt, hidro atau juga dikenal dengan energi air 95 gigawatt, dan juga energi surya 3.294 gigawatt. Sehingga total potensi yang ada di Indonesia ini mencapai 3.687 gigawatt. Itu merupakan potensi yang sangat-sangat besar ya untuk dimanfaatkan seperti itu. Nah, tentunya potensi ini yang nantinya jika digunakan sebagai energi itu bisa buat apa aja sih? Nah, salah satunya itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Seperti kita kalau setiap hari-hari pasti butuh makan ya teman-teman. Nah, itu kegiatan memasak itu bisa memanfaatkan energi terbarukan, nanti bisa memanfaatkan biogas seperti itu. Kemudian ada transportasi. Kemudian juga bisa untuk kebutuhan industri, dan selanjutnya yang terakhir ada listrik ya. Jadi listrik ini kebutuhan sehari-hari kita, pasti teman-teman yang lagi lihat webinar ini nanti kalau misalnya pakai gadget, tiba-tiba baterainya habis kan pasti butuh ngecas ya. Nah itu energi listrik itu juga bisa digunakan dengan memanfaatkan energi terbarukan. Oke, nah lanjut ya, kita akan sharing mengenai macam-macam dari energi terbarukan. Nah ini energi terbarukan yang memanfaatkan potensi air. Kita tahu kalau air itu banyak ya kita temuin, baik dari saluran irigasi, sungai, dan lainnya. Nah, jadi pemanfaatan air ini bisa digunakan untuk pembangkit listrik, teman-teman, yang memanfaatkan energi potensial dari jatuhnya air akibat gravitasi yang nantinya dapat membangkitkan energi listrik. Kemudian, untuk menghasilkan energi listrik itu, karena ini potensinya memanfaatkan sumber daya air ya, jadi itu nanti bergantung pada tinggi jatuh air atau yang disebut head, dan juga debit aliran air. Nah, kemudian untuk pembangkit listrik tenaga air itu pengklasifikasiannya itu juga bermacam-macam teman-teman, itu bergantung pada kapasitas pembangkitan. Nah, yang pertama ada PLTA Pico Hydro, di mana kapasitas pembangkitnya itu kurang dari 0,5 kW. Kemudian PLTA Micro Hydro 0,5 sampai 100 kW. PLTA Mini Hydro 100 hingga 1000 kW. Kemudian PLTA skala kecil 1 hingga 10 MW. Kemudian PLTA skala besar itu lebih dari 10 MW. Nah, kemudian selanjutnya yang tadi ya, karena energi listrik yang dihasilkan itu juga dipengaruhi oleh tinggi jatuh air atau head. Nah, itu juga ada pengklasifikasiannya, teman-teman. Di mana itu terbagi berdasarkan ketinggiannya. Nah, untuk yang pertama, dikatakan heat rendah jika ketinggiannya 2-30 meter, kemudian heat menengah itu 30-100 meter, kemudian heat tinggi lebih dari 100 meter. Nah, kemudian selanjutnya seiring berkembangnya teknologi ya teman-teman, teknologi inovatif yang ada di dunia dan di Indonesia juga, karena tadi komponen utama dari pembangkit listrik ya itu ada di turbin ya. Nah, jadi semakin canggihnya inovasi-inovasi pengembangan turbin itu memungkinkan pemanfaatan energi air skala kecil dan juga portable. Jadi tanpa kita harus membuat bendungan dulu atau mempersiapkan infrastruktur yang besar, itu kita bisa membuat pembangkit listrik yang skala kecil dan juga portable. Nah, ini bisa dilihat di sebelah kanan. Ini salah satu contoh produk ya yang telah dikembangkan oleh perusahaan Eden Energy Inc. dari Kanada. Jadi membuat produk portable Eden Energy River Turbine. Jadi turbin ini bisa langsung memanfaatkan aliran-aliran sungai seperti itu, di mana diklaim mampu memproduksi hingga 12.000 watt hour per harinya. Nah, kemudian tadi ngomongin soal turbin. Nah, turbin itu juga banyak sekali macam-macamnya teman-teman yang bisa dimanfaatkan dan diimplementasikan sesuai
karakteristik lingkungan yang mau dimanfaatkan, misal sungainya itu lebar atau kedalamannya seperti apa, alirannya seperti apa. Nah, ini salah satu contohnya tipe turbin. Ini yang pertama ada tipe turbin ulir. Jadi kalau tipe turbin ulir itu dapat beroperasi pada heat yang sangat rendah, kemudian tidak mengganggu ekosistem sungai, kemudian mudah dioperasikan. Selanjutnya untuk tipe Savonius. Nah, untuk tipe Savonius itu juga bisa dimanfaatkan selain di energi air, tapi bisa juga untuk energi angin. Nah, kalau untuk energi air ini, pemanfaatan turbin Savonius itu biaya manufakturnya rendah, dapat berputar pada kecepatan air yang rendah, dan juga mampu menerima aliran air dari segala arah. Jadi, banyak sekali manfaat dari pemanfaatan energi air untuk listrik ya. Salah satunya kalau kita mengembangkan tadi produk yang skala kecil dan portable, ini sangat cocok untuk dimanfaatkan di desa atau di daerah 3T. Kemudian yang kedua, produk yang portable itu dapat beradaptasi dengan lingkungan dan medan yang sulit. Karena ini contoh ya, kalau kan ini bisa diangkut 2 hingga 3 orang seperti itu. Kemudian kalau kita mau membuat energi yang skala besar, itu tentunya bisa memfasilitasi rumah ataupun fasilitas umum. Oke, selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam yang kedua ini ada dari panas bumi, teman-teman. Nah, untuk energi dari panas bumi ini bisa dimanfaatkan baik secara langsung dan tidak langsung ya. Kalau secara langsung ini biasanya bisa dimanfaatkan seperti untuk pemandian air panas, untuk pemanas ruangan ketika musim dingin, atau juga bisa untuk memanaskan air. Jika pengembangan tidak langsungnya, itu energi dari panas bumi itu juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik ya, teman-teman, atau PLTP, di mana cadangan panas bumi terbesar itu berdasarkan sumber di bawah ini, cadangan panas bumi terbesar itu ada di Jawa Barat sebesar 20%, kemudian Sumatera Utara 9%, dan disusul juga di Lampung 8%. Oke, selanjutnya energi surya nih. Kita tahu ya Indonesia ini sebagai negara tropis ya teman-teman, sehingga paparan cahaya matahari ini sangat melimpah di Indonesia khususnya. Nah, dengan potensi yang sangat melimpah itu, yang mana cahaya matahari terus menerangi di sepanjang tahunnya. Nah, ini kita bisa manfaatkan secara langsung dan juga tidak langsung, teman-teman. Nah, kalau misalnya secara langsung, kita bisa memanfaatkan PV ya, atau solar cell, yang mungkin teman-teman udah sering melihat ya, kalau misalnya di lampu merah itu pemerintah juga sudah memanfaatkan PV untuk sebagai salah satu energi alternatif dalam melistriki ini ya, lampu merah seperti itu. Kemudian jadi dengan PV atau solar cell itu cahaya matahari dapat langsung dikonversi menjadi energi listrik. Dan juga sekarang ketersediaan PV itu sudah mudah ditemukan, sudah mudah dicari dengan harganya yang terjangkau. Dan juga PV itu perawatan dan pemasangannya mudah. Selanjutnya untuk yang kedua, kalau misalnya pemanfaatannya itu nggak langsung ya, itu kita bisa memanfaatkan yang namanya kolektor surya, teman-teman. Jadi kolektor surya ini cahaya matahari itu akan dikumpulkan dulu dengan bantuan lensa atau cermin, baru nanti diterima oleh reservoir. Nah, di mana untuk lensa dan cermin ini itu juga terdapat solar tracking. Jadi akan lebih mudah men-tracking arah datangnya cahaya matahari sehingga cahaya yang diserap atau diterima itu lebih maksimal. Namun dalam pembentukan kolektor surya ini bisa dilihat ya, ini membutuhkan pembukaan lahan yang sangat-sangat besar dan luas ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat di pojok kanan bawah. Jadi, dengan perlunya pembukaan lahan yang luas dan besar, ini bisa menyebabkan hilangnya habitat makhluk hidup di sana seperti itu.
Oke, selanjutnya ini ada energi angin. Ya, tadi untuk energi angin itu karena Indonesia sebagai negara kepulauan ya teman-teman, jadi memiliki garis pantai yang sangat panjang. Nah, itu berdasarkan data EBTKE, beberapa wilayah di Indonesia itu kecepatan anginnya bisa mencapai 4 hingga 6 meter per sekon. Nah, itu sangat cukup dan besar ya untuk dimanfaatkan sebagai energi angin. Ini salah satu pemanfaatannya bisa onshore dan juga offshore, teman-teman. Kalau untuk onshore, jadi turbin angin didirikan di daratan. Jadi sebuah PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu itu terdiri dari beberapa turbin angin yang dipasang bersamaan dalam suatu pola yang optimal. Ini bisa dilihat di sebelah kanan atas. Nah, dalam skala kecilnya pun sekarang seiring berkembangnya inovasi ya teman-teman, pemanfaatan Bayu ini juga sudah banyak diimplementasikan. Ini salah satu produksi dari DVC-Tech, itu mengembangkan produk yang bernama Enwheel Smart Wind Turbine. Ini ada lokasinya di Turki. Jadi ini dilakukan hybrid ya, yang bawah ini ada pembangkit listrik tenaga Bayu dari angin. Kemudian yang atas ini ada solar cell, jadi memanfaatkan energi matahari. Di mana ini mampu memproduksi 1 kWh per harinya. Jadi kita bisa membuat pemanfaatan energi angin dengan skala kecil dan juga tentunya portable. Kemudian untuk yang kedua, dalam pemanfaatan offshore atau di lepas pantai, jadi turbin angin itu didirikan di dasar laut, tentunya laut yang terbuka memiliki kecepatan angin yang sangat kuat ya, dan terus-menerus sehingga mampu menghasilkan energi listrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan PLTB di onshore. Oke, selanjutnya untuk pemanfaatan dari bioenergi. Nah, jadi untuk bioenergi ini berasal dari bahan organik, di mana ini contohnya ya, kita bisa kok mereplace yang sebelumnya kita sering menggunakan fosil, beralih menggunakan bioenergi. Contohnya, batu bara bisa digantikan dengan biomasa. Kemudian gas dan LPG bisa digantikan oleh biogas, kemudian BBM bisa digantikan dengan biofuel. Nah, untuk sumber dari bioenergi itu kita bisa kok memanfaatkan limbah-limbah, contohnya limbah pertanian, limbah hutan, limbah kotoran manusia, kotoran hewan, limbah agroindustri, dan juga limbah sampah kota. Oke. Nah, tadi setelah kita tahu ya macam-macam sumber energi, sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan, selanjutnya kita masuk ke peningkatan potensi energi baru terbarukan di daerah 3T, teman-teman. Jadi, kita tahu bahwasannya daerah 3T adalah daerah terdepan, tertinggal, dan terluar yang merupakan wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografi, sosial, dan ekonomi, serta budaya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Nah, jadi potensi EBT di daerah 3T itu gimana sih? Nah, kita lanjut ya. Jadi setelah kita tahu tadi pengertian daerah 3T itu seperti apa, tentunya pemerintah itu sudah menggalakkan program-program untuk melakukan pemerataan dan memberikan listrik ya ke daerah-daerah desa atau daerah 3T. Namun tentunya itu tidak hal yang mudah karena ada tantangan yang dihadapi. Ini berdasarkan Outlook Energi Indonesia tahun 2023. Jadi tantangan-tantangan yang dihadapi itu yang pertama, jarak desa atau daerah yang cukup sulit dijangkau. Kemudian yang kedua, sulitnya akses dan mobilitas. Kemudian yang ketiga, membengkaknya biaya investasi dan pengembangan infrastruktur baik dari jaringan atau dari pembangkit. Nah, ini di sebelah kanan ini dokumentasi pribadi tim kami ya, waktu kami melakukan kunjungan dan implementasi ke daerah 3T. Ini kalau kita khususnya kita yang ada di Jawa ya teman-teman, kita kalau mengirim barang tinggal kasih JNE, tinggal tunggu berapa hari langsung sampai ya barangnya. Nah, kalau di sini tuh nggak bisa. Jadi eh, kita memanfaatkan dari ekspedisi laut dulu, kemudian darat. Nah, baru untuk ke lokasi daerahnya itu harus menggunakan sampan terlebih dahulu dan nggak bisa semua alat langsung diangkut. Jadi
harus beberapa kali pengambilan ya, dan butuh lebih dari satu sampan untuk melakukan pengiriman ke daerah tersebut. Jadi apa yang tertulis dalam Outlook Energi Indonesia yang disusun oleh Dewan Energi Nasional itu benar, itu merupakan fakta di lapangan. Jadi terkadang ada tantangan yang perlu dihadapi untuk mempersiapkan pengembangan EBT di daerah 3T. Nah, selanjutnya kita cek potensi energi bayu. Untuk potensi terbesar di Indonesia itu ada di Maluku sebesar 22,52 gigawatt, kemudian disusul oleh Papua. Kemudian untuk potensi hidro, itu potensi terbesar ada di Papua juga, 34,6%, kemudian Kalimantan Utara. Selanjutnya untuk potensi energi arus laut, itu potensi terbesar ada di Bali dan Maluku, sebesar 9 gigawatt. Kemudian untuk potensi bioenergi terbesar ada di Provinsi Riau dengan banyaknya perkebunan kelapa sawit di sana ya, sebesar 10,4 gigawatt. Kemudian disusul dengan provinsi dari Jawa Barat. Selanjutnya yang terakhir ini ada dari potensi energi surya. Untuk potensi energi surya terbesar itu ada di Nusa Tenggara Timur sebesar 369,5 gigawatt. Nah, setelah tadi kita mengenal ya definisi energi baru, energi terbarukan, dan macam-macam sumber energi yang dapat diimplementasikan ya teman-teman. Macam-macamnya tadi kita udah tahu ada air, angin, surya, dan lainnya. Nah, dari berbagai macam sumber energi tadi, di sini tim kami baru pernah mengimplementasikan di dua sektor, yaitu dari energi air dan juga energi surya. Untuk yang pertama ini dari energi air ya. Jadi di sini kami membuat turbin air yang memanfaatkan tipe blade-nya Savonius. Jadi di sini ada tipe Savonius. Di sini kita memanfaatkan aliran air sungai dari Coban ya, atau air terjun kayak gitu. Selanjutnya nah ini ada pembangkit listrik tenaga air juga, tetapi perbedaannya ada di tipe blade turbinnya. Jadi kalau yang tadi itu tipe Savonius, di sini kami memanfaatkan tipe turbin ulir. Jadi untuk tipe turbin ulir ini cocok sekali untuk dimanfaatkan di saluran irigasi sawah ya teman-teman. Mungkin di sekitar daerah sawah itu bisa loh sangat berpotensi sekali untuk kita manfaatkan sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Jadi dari jatuhnya pintu masuk dan pintu keluar air ini bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini kita lakukan hybrid yang atas menggunakan panel surya, kemudian yang bawah pemanfaatan dari energi air. Kemudian ini untuk yang ketiga di sini kami melakukan riset dan inovasi dalam pembuatan pembangkit listrik tenaga surya. Jadi untuk pembangkit listrik tenaga surya di sini totalnya ada 8 buah picis PV ya yang dimanfaatkan untuk pembuatan ini ice making. Jadi karena notaben masyarakat di sana itu sebagai nelayan, di mana para nelayan itu harus membeli es batu itu harus menggunakan perahu sampan dulu untuk membeli sebuah es batu. Jadi di sini kita berinovasi untuk memberikan ice making ya, ice maker. Jadi para nelayan bisa secara mandiri menghasilkan es batu untuk mengawetkan ikan-ikan di sana. Oke, jadi setelah kita tadi udah tahu ya, barangkali teman-teman di sini udah punya ide atau inovasi yang mau direalisasikan. Nah, itu kita bisa kok mendapatkan pendanaan buat merealisasikan ide atau riset inovasi teman-teman. Jadi, semoga harapannya ide teman-teman itu bisa menjadi nyata untuk memberikan manfaat kepada banyak orang dan terutama untuk lingkungan sekitar dan masyarakat yang membutuhkan. Karena kita tahu ya teman-teman, bahwasannya
ilmu yang kita dapatkan baik di bangku kuliah, SMA, atau dari pengalaman kita, itu akan mengantarkan kita untuk menebar kebermanfaatan dan mewujudkan impian teman-teman. Nah, ini jadi ada sedikit informasi buat teman-teman ya, pendanaan lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah, perusahaan, dan lainnya. Jadi banyak sekali wadah buat teman-teman yang punya ide, inovasi, buat diwujudin. Ini bisa pakai wadah yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah, contohnya PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Kemudian KIBM, P2MW, WMK, dan Call for Youth Innovation. Jadi sekarang EBT itu juga sedang dikembangkan tidak hanya dari inovasi, tapi juga mendorong masyarakat di Indonesia dalam mengembangkan startup. Jadi teman-teman bisa juga diikutkan dalam kompetisi inovasi bisnis seperti itu. Nah, kemudian untuk yang diselenggarakan oleh perusahaan, ini contohnya ada PF Science dari Pertamina Foundation, kemudian Astra, kemudian Shell, kemudian juga ada Schneider. Dan yang ketiga selanjutnya, terkadang beberapa program ya teman-teman, program kegiatan Pengmas itu nggak dibuka secara umum, tetapi langsung ditunjuk pada mitra-mitra instansi yang terkait. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi di bangku kuliah, bisa juga approach atau tanya ya ke LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Biasanya banyak sekali program kerjasama juga. Ini teman-teman bisa memanfaatkan. Kemudian yang keempat, kalau biasanya program atau kegiatan itu yang berhubungan dengan inovasi bisnis, entrepreneur, startup, itu masuknya ke inkubator bisnis. Jadi teman-teman juga bisa menanyakan ke inkubator bisnis di instansi teman-teman. Cuma terkadang nama-nama lembaga ini berbeda-beda ya setiap kampus, jadi nanti bisa disesuaikan masing-masing. Nah, ini contoh posternya ya. Kalau yang kemarin yang pernah saya ikuti yang warna hijau ini PF Science. Kemudian ini juga ada dari Schneider, dari Shell, juga dari Astra. Jadi teman-teman bisa screenshot. Semoga di tahun 2024 ini menjadi salah satu bagian dari kompetisi ini. Amin. Oke, ternyata kita udah berada di akhir slide teman-teman. Jadi berkontribusi untuk negeri bukan lagi hanya mimpi. Jadi ayo bangkit bersama, berkarya dan berinovasi. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Semoga dengan terciptanya kemandirian energi listrik di daerah 3T tentunya dapat meningkatkan kualitas hidup dan terus membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sofia Ramaniawada. Saya kembalikan ke moderator. Asik, terima kasih Mbak Sofia atas materinya. Aku setuju banget tuh sama quotes di akhirnya itu memang kita tuh nggak ada orang yang dikatakan terlambat untuk membuat sebuah perubahan gitu ya Mbak ya. Apalagi Iya, benar. karena terhadap renewable energy. Ya aku setuju banget. Jadi ya mungkin ini sudah di akhir acara, ya, agak kurang jelas gitu kalau misalnya kita tidak ada sesi Q&A dengan Mbak Sofianya secara langsung. Jadi buat teman-teman yang udah ngekip pertanyaan dari tadi di materi, bisa nih ditanyakan langsung ke Mbak Sofianya dengan mungkin on mic atau mau chat di private chat ke saya, di chat Zoom saja untuk everyone juga bisa. Atau malah jika ada yang ingin berdiskusi gitu, Mbak Sofia aman kan Mbak? Berdiskusi dua arah? Oke. Halo, iya, Ya jadi boleh, boleh. oke. Mungkin buat teman-teman bisa nih yang mau bertanya, mangga. Barangkali bertanya juga nih tentang apa event-event tadi tuh yang diselenggarakan pemerintah gitu. As the matter of fact, itu PKM itu tuh buka setiap tahun, guys. Iya, benar, benar Rehan. Dia Hmm. itu dibuka setiap tahun. Jadi Hmm. barangkali teman-teman di sini punya ide atau inovasi. Kalau saya dulu karena belum tahu ya cara merealisasikannya gimana, itu kita bisa Ah, kok bikin konsep gagasannya dulu, Re. Kemarin ya. saya alhamdulillah tim kami dapat pendanaan kita ikutkan di PKM GFK. Itu Oh, gagasan futuristik.
Jadi kan Iya, karena masih future ya, kita nggak tahu nanti implementasinya gimana. Jadi hmm, secara kita riset secara by teori itu nggak apa-apa teman-teman. Itu merupakan salah satu langkah kita berkontribusi juga ya Re ya buat benar. mengembangkan EBT gitu. Hmm. Ya mungkin sedikit fun fact lah, GFK itu dulu tuh namanya GFK, tapi semenjak tahun ini berubah jadi GFT. Kebetulan aku juga ikut Mbak soalnya Mbak yang GFT. Oh ya, ya. Beda Iya, tua ini ya. tentang Udah tahu renewable sampai energy juga kok Mbak. Tentang renewable energy juga. Oke, itu disesuaikan berarti ya nama-nama Heeh, program. benar. Dan awal-awal tuh juga kalau misalnya saya ingat ya, GFT, ya, GFK, semua PKM lah, itu tuh cuma masih bersifat proposal. Jadi kayak santai aja, nggak usah yang kayak ini banget, mendalam teori SNI segala macam gitu. Masih barrier lah. Mungkin sampai tahap funding mungkin udah mulai ribet tuh, tapi Ya, nah, itu nggak apa-apa sih buat menambah pengalaman juga ya, nambah insight. Jadi kita udah tahu Hmm, nih, teorinya gimana, perancangannya gimana, perencanaannya gimana. Bener Rey, hmm. ikut lagi tahun ini Rey. Oh iya, tahun ini Mbak baru ikut. Oh ya, semoga yang lain menyusul Mas Rey juga ya teman-teman. Iya nih, apalagi buat teman-teman yang mahasiswa baru nih, menurutku bisa tuh. Oh ya, Mbak Sofia ada yang nanya nih. Aku izin bacain ya. Izin bertanya, Kak, apakah PLTA di daerah 3T menjadi solusi dan berkelanjutan dari segi ekonomi? Bagaimana masyarakat lokal dapat terlibat dalam proyek ini secara berkelanjutan, Mbak? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya dari Uzumaki Saburo. Keren. Jadi eh buat ini ya keberlanjutan dari segi ekonomi. Jadi kalau pengalaman kemarin, misal output dari energi yang kita hasilkan itu, misal ya teman-teman untuk penerangan atau juga misal tadi contohnya ice making gitu ya, ada ice maker ya. Jadi ada di dalam kulkas itu bisa mendinginkan es batu, kemudian kemudian juga untuk makanan atau minuman. Nah, dari segi ekonomi itu kemarin kita melibatkan masyarakat juga buat mengelola secara mandiri ya. Ini mereka nanti mau memanfaatkan koperasi atau gimana diatur dari peran masyarakat itu sendiri atau karena di daerah 3T itu nggak ada yang namanya kayak kalau kita kan banyak sekali toko ya, toko yang menjual makanan, minuman dan lain-lain. Nah, karena di daerah 3T itu nggak ada seperti istilahnya toko atau kedai, jadi mereka di sana bisa menyimpan makanan atau minuman terus dijual lagi kepada masyarakat di sekitar sana. Jadi itu dari segi ekonomi bisa meningkatkan ini ya, menambah income juga buat pemilik yang mengelola, kemudian juga menambah income daerah 3T di sana, dan juga bisa mengembangkan jiwa entrepreneurship buat masyarakat yang ada di daerah 3T. Itu sih untuk dari sisi ekonomi. Jadi itu juga bisa mendikris ya kalau misalnya masyarakat di sana itu harus jauh untuk mendapatkan sumber daya atau kebutuhan pokok ya. Kayak tadi harus mengkayu sampan buat mendapatkan makanan, minuman, dan kebutuhan pokok lainnya. Mereka tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mendapatkan itu semua. Jadi mereka bisa mandiri ekonomi, mandiri energi juga. Seperti itu, Uzumaki. Semoga menjawab. Oke, sepertinya sudah menjawab ya dari Uzumaki ini. Lalu berikutnya nih Mbak, ada lagi. Aku izin bacakan dari Mbak Nabila Suraya Aziza. Izin bertanya, bagaimana cara batu bara dijadikan sebagai pemanfaatan energi atau biofuel terbarukan tanpa merusak lingkungan alam, Mbak? Wih, keren nih pertanyaan. Buat pertanyaan dari Nabila ya. Ah, Oke. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri juga jujur belum pernah ini ya turun langsung di biofuel yang batu bara ini. Tapi kalau misalnya dari segi segi informasi yang saya dapatkan juga dan pernah baca beberapa riset gitu ya. Kalau misalnya pemanfaatan energi dari biofuel itu
bisa sekali dimanfaatkan ya. Tadi kalau di slide PPT saya sebelumnya, kita bisa beralih dari energi fosil atau batu bara, minyak bumi, dan lainnya, gas juga, dengan beralih ke bioenergi. Jadi kita bisa memanfaatkan limbah-limbah tadi ya, limbah pertanian, limbah hutan, limbah kotoran manusia, limbah hewan, dan agroindustri buat recycle ya. Recycle limbah-limbah tersebut menjadi biofuel, biogas, ataupun juga biomasa. Seperti itu, Rehan. Oke, sepertinya jawabannya sudah sangat jelas ya dari Mbak Sofia untuk Mbak Nabila. Oke, selanjutnya izinkan aku membacakan lagi nih pertanyaan dari Mbak atau Ibu Lestiani. Assalamualaikum Mbak Sofi. Pernahkah Mbak menemukan efek negatif dari PLTA terhadap lingkungan baik di daerah 3T maupun di luar daerah 3T? Dan apabila pernah, tindak lanjut apa yang Mbak Sofi bakal lakukan? Oke, terima kasih Ibu atau Kakak dari Irma Lestiani. Waalaikumsalam. Jadi kalau misalnya menemukan dampak negatif itu belum pernah, karena tadi PLTA itu merupakan salah satu energi terbarukan juga ya. Pastinya harapan kita semua, solusi yang permasalahan-permasalahan ada itu kita tutup untuk memberikan solusi. Jadi kita nggak mungkin udah ada permasalahan kita kita malah menambah masalah ya. Jadi di sini kita memberikan solusi untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Jadi tadi kalau misalnya PLTA, dengan kita mengembangkan PLTA itu tentunya akan meningkatkan awareness masyarakat sekitar ya, masyarakat di lingkungan sekitar agar menjaga kebersihan lingkungan, menjaga sungai, menjaga aliran air agar tentunya tidak kotor, tidak banyak sampah-sampah yang mereka buang sembarangan. Jadi tentunya itu akan menjadi ini ya tanggung jawab mereka. Mereka akan mendapatkan manfaat dari PLTA, mereka dapat manfaat dari PLTA itu bisa energi listrik ya khususnya. Masa kita udah mendapatkan hal itu secara gratis, secara mudah, kita malah memberikan masalah, misal dampak negatifnya dari sisi lingkungan seperti itu. Kemudian pemanfaatan PLTA itu tadi contoh yang pernah kita kita buat, kalau kita memanfaatkan contohnya tadi turbin ulir ya. Jadi turbin ulir itu juga sangat mudah sekali diimplementasikan karena dari sisi manufaktur ya, dari sisi produksi, manufaktur, dan waktu implementasinya itu juga tidak membutuhkan lahan yang luas. Kita tinggal ini ya, melakukan running produk itu di saluran irigasi seperti itu. Semoga menjawab Bu Irma. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Mbak Sofi. Semoga jawabannya sudah menjawab ya untuk pertanyaan Mbak atau Bu Irma. Lalu selanjutnya ada juga dari Mas atau Bapak Muhammad Imron. Permisi Kak, mau izin tanya, apakah pembangunan energi dari empat elemen ini juga harus melihat juga dari ekosistem dan ekologi di lingkungan sekitar? Ya, apalagi pembangunan energi tenaga surya yang membutuhkan yang besar untuk membuatnya dan itu juga menyebabkan deforestasi. Itu sudah termasuk merusak ekosistem lahan dan kawasan yang ingin dibangun. Jadi, solusi bagaimana yang agar membangun energi tapi tidak merusak lingkungan hidup? Terima kasih. Oh, maaf, sepertinya Bapak Imron ini ada koreksi sedikit. Maaf, typo bukan membutuhkan lahan, Kak, tapi bukan lawan ya, Kak. Oke, ya, terima kasih Rey dan pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Muhammad Imron. Ya, ini bisa dipahami untuk pertanyaannya. Jadi ya, itu tadi salah satu kelemahan dari PLTS ya. Eh, kita kalau misalnya berhubungan dengan lahan ya, kadang itu memang membutuhkan lahan lahan ya, membutuhkan lahan yang luas juga dalam pemasangannya. Jadi itu kita bisa mencari solusi atau strateginya dengan cara tadi, pertama bisa ditaruh misal di atas gedung, di atas atap rumah. Sekarang kan sudah banyak ya
pemanfaatan PLTS di atas rumah. Jadi masyarakat umum, kemudian misal penggunaannya untuk pribadi, itu bisa dimanfaatkan di atas rumah. Kemudian kalau misalnya skala industri, itu biasanya industri-industri itu meletakkan panel-panel surya itu di atas gedung. Jadi kita bisa memanfaatkan lahan itu dengan cara memberikan strategi aja. Oh, strateginya misal sudah ada gedung yang tinggi, sudah ada bangunan yang tinggi, kita bisa replace, kita taruh di atas bangunan-bangunan tersebut, Pak. Nah ya, itu jawaban dari saya. Semoga menjawab Pak Imron. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sofia atas jawabannya lagi. Semoga menjawab untuk pertanyaannya Pak Imron. Terima kasih. Oke, siap. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Mas atau Bapak MF Aditya. Selamat pagi Kak, izin bertanya. Umumnya daerah yang termasuk 3T ada pihak yang sudah lama memanfaatkan kekurangan yang ada di daerah tersebut sebagai salah satu keuntungan pribadi atau per kelompok. Ketika datang suatu teknologi yang berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat, sekelompok orang tersebut umumnya tidak suka karena berpotensi mengancam bisnis mereka. Kira-kira dari pihak penyelenggara, apakah selalu ada bagian yang menangani masalah sosial ini? Apakah pernah ada pengalaman sebelumnya mengenai hal ini? Pertanyaannya agak ini ya, serem-serem dikit ya, tapi nggak apa-apa. Bisa dijawab Mbak Sofi. Oke, terima kasih Ray dan pertanyaannya Pak Aditya. Ini agak di luar konteks ya Ray. Jadi tapi nggak apa-apa. Karena ini salah satu tantangan yang akan dihadapi ya kalau misalnya kita mau memberikan sebuah teknologi ya. Tentunya di mana harapan kita memberikan teknologi atau inovasi itu untuk bermanfaat ya, memberikan manfaat, memberikan solusi di mana itu juga bisa memberikan keuntungan pada daerah yang kita jadikan sebagai mitra ya. Sebentar ini saya juga lagi memahami. Oke, jadi gini, kalau misalnya di situ ada, pastinya kalau kita mau melakukan ini ya, implementasi, pasti ada pro kontra terlebih dahulu. Itu pasti ada pro kontra dari walaupun kita mikirnya itu memberikan dampak positif ya atau manfaat, tapi pasti ada pro kontra yang harus kita lewati. Nah, jadi kira-kira dari pihak penyelenggara apakah selalu ada bagian yang menangani masalah sosial ini? Oke, jadi maka dari itu untuk kita mengatasi pro kontra yang ada sebelum jauh-jauh kita merencanakan akan mengimplementasikan, tentunya kita ada beberapa step atau tahap yang kita lakuin ya, teman-teman. Jadi tahap pertama tadi ya kita udah melakukan riset, inovasi, kemudian planning, kita mau memberikan inovasi apa. Nah, tahap selanjutnya itu penting sekali buat kita melakukan ini ya, sounding gitu ya. Kita melakukan sounding terkait sounding itu terkait perencanaan akan manfaat, sosialisasinya terlebih dahulu. Pertama dari pemangku adat ya, dari pemangku adat, kemudian kepada kepala desa, kemudian juga dusun ya, kepala dusun di sana, dan yang paling penting ini kepada masyarakat karena yang akan memanfaatkan produk-produk inovasi ini tuh dari masyarakat desanya sendiri. Seperti itu. Jadi kemarin kita sudah melakukan juga ya pengalaman kita, pengalaman pribadi kita. Jadi kita akan melakukan pengenalan teknologi kepada masyarakat sebelum kita implementasi. Jadi kita sosialisasi dulu produk inovasi kita itu seperti apa, manfaatnya gimana, kemudian nanti pengelolaan jangka panjangnya itu seperti apa. Dan juga kita melakukan penting sekali ya, kita melakukan memberikan pelatihan, kemudian juga cara perawatan inovasi, implementasi dari inovasi atau proyek yang kita berikan kepada masyarakat. Seperti itu, agar setidaknya pro kontra yang nantinya akan dihadapi itu bisa kita minimalisir. Seperti itu. Terima kasih, semoga menjawab Pak Aditya. Oke, terima kasih Mbak Sofia atas jawabannya. Tetapi sebelumnya untuk sekarang kami dari panitia memohon maaf karena ya ini pertanyaannya sangat banyak ya Mbak Sofia dan seperti kita sudah memasuki
sesi dokumentasi di akhir. Jadi pertanyaannya terpaksa di-keep dulu dan mungkin bisa disampaikan secara langsung ke Mbak Sofi atau ke Adidaya. Mungkin Mbak Sofi bisa drop IG-nya nih di sini nih biar barangkali atau LinkedIn biar bisa di reach out sama teman-teman dari Adidaya. Oke, kurang lebih demikian. Jadi mungkin sekarang karena kita sudah di penghujung acara, ada baiknya kita semua bisa on cam, kenakan background, dan kita ada sesi dokumentasi lagi di akhir acara. Untuk panitia yang bertugas, dipersilakan Mbak Mbak Ines. Oke, untuk yang berkenan untuk on cam boleh dinyalakan dulu kameranya sama dipakai virtual background-nya ya. Oke, mungkin bisa kita mulai buat sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, cukup untuk dokumentasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ines sudah kita bantu. Oke, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Mbak Sofia atas materi yang telah dibawakan. Kami yakin tidak ada yang terlewatkan secara sia-sia. Semua ilmu sudah diserap pastinya ya.